Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kelompok kami akan menyampaikan mengenai diskusi webinar dengan topik gaya tekan L5S1 dengan judul mencegah nyeri pinggang. Kelompok C5 terdiri dari 4 anggota. Yang pertama yaitu ada Fararat Aji dengan NIM akhir 043. Kedua ada saya Pramudia Reksensi Rumakso dengan NIM akhir 046. Kemudian ada Muhammad Wisnu Irfan Naufal dengan NIM akhir 047. Dan yang terakhir ada Hasna Ulfanida dengan NIM akhir 048. Next. Table of content yang akan dibahas di dalam PowerPoint ini, yang pertama yaitu ada pendahuluan, kemudian ada masalah, ketiga ada langkah pemecahan masalah, kemudian ada hasil pembahasan dan analisa, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Next. Yang pertama yaitu pendahuluan. Gerak pada tubuh manusia dihasilkan oleh kolaborasi antara tulang, jaringan penghubung, dan otot. Tulang merupakan perangkat dengan fungsi untuk meredam dan mendistribusikan gaya atau tegangan yang ada padanya. Kolaborasi tulang, jaringan penghubung, dan otot menghasilkan gaya dan momen gaya yang dapat dihitung secara parsial untuk setiap segmen tubuhnya. Gerakan mengangkat beban dipengaruhi oleh lengan, punggung, paha, betis, dan seterusnya. Untuk mencapai keseimbangan tubuh pada aktivitas tersebut, maka gaya tekan pada L5S1 harus tepat, sehingga tidak akan terjadi cedera. Di dalam webinar ini, membahas mengenai penyakit punggung atau nyeri punggung. Kaitan antara penyakit punggung dengan gaya tekan pada L5S1 adalah sebagai berikut. Nyeri punggung bawah atau low back pain atau LBP adalah suatu keadaan tidak nyaman atau rasa nyeri yang akut yang ada di daerah ruas lumbalis kelima dan sakralis, yaitu pada tulang L5 sampai dengan tulang S1. Nyeri yang dirasakan pada punggung bawah biasanya disertai dengan penjalaran dari arah kaki sampai ke tungkai. Next. Low back pain atau LBP adalah nyeri pada punggung bawah yang bersumber dari tulang belakang, yaitu pada daerah spinal atau punggung bawah, otot, syaraf, atau struktur lainnya di sekitar daerah tersebut. LBP dapat disebabkan oleh penyakit atau kelainan yang berasal dari luar punggung bawah, misalnya, yaitu penyakit atau kelainan pada testis atau ovarium. LBP merupakan salah satu gangguan muskuloskeletal yang disebabkan oleh aktivitas tubuh yang kurang baik. Low back pain atau LBP dapat disimpulkan sebagai rasa sakit atau nyeri pada bagian tulang belakang antara tulang rusuk sampai pada tulang ekor dan dapat pula menjalar ke daerah lain seperti paha, seperti pada daerah punggung, bagian atas atau pangkal paha. Serta rasa sakit atau nyeri tersebut bisa disebabkan oleh karena aktivitas tubuh yang kurang baik. Next. Untuk selanjutnya yaitu yang kedua terdapat masalah, yaitu masalahnya yaitu low back pain atau LBP. Next. Pada yang kedua ini terdapat masalah yang berhubungan dengan gaya tekan pada L5S1 adalah nyeri tulang belakang bawah atau low back pain. Low back pain merupakan nyeri yang dirasakan pada punggung bagian bawah dan dapat memengaruhi pinggang secara bersamaan. Rasa tidak nyaman bisa Anda rasakan pada sudut terbawah punggung hingga bagian lipat bokong bawah yang disebut sebagai lumbal atau lumbosakral. LBP atau low back pain boleh terdengar sepele, seperti nyeri punggung atau pinggang biasa. Tetapi LBP dapat menurunkan produktivitas kerja seseorang hingga menyebabkan disabilitas. Buruknya lagi, LBP tidak memandang wanita atau pria maupun usia produktif atau lansia. Perempuan dan laki-laki pada usia muda produktif hingga lansia memiliki potensi untuk menderita low back pain. Tetapi LBP umumnya dialami oleh orang berusia 30 hingga 50 tahun. Next.
Beberapa hal berikut merupakan penyebab dari low back pain atau nyeri punggung bawah. Yang pertama yaitu kekuatan otot. Otot yang kaku akibat jarang bergerak dapat menimbulkan nyeri bawah. Yang kedua yaitu kerusakan pada celah sendi tulang belakang. Seiring bertambahnya usia akan terjadi kelemahan pada jaringan di celah sendi, sehingga bantalan tulang belakang menonjol. Penonjolan ini dapat menekan saraf tulang belakang atau saraf terjepit dan menyebabkan nyeri yang menjalar ke kaki. Selain itu, pergeseran tulang belakang atau spondylistesis juga bisa menyebabkan nyeri punggung bawah. Yang ketiga yaitu radang sendi. Pada beberapa kasus, radang sendi dapat menyebabkan penyempitan pada sendi dan ruas tulang belakang sehingga menimbulkan nyeri. Next. Yang keempat yaitu kelainan pada kelainan bentuk dan pengeroposan tulang belakang. Kelainan bentuk tulang belakang, misalnya kifosis dan pengeroposan tulang, osteoporosis dapat menyebabkan penekanan pada saraf dan menimbulkan nyeri. Gangguan pada saraf tulang belakang. Kondisi ini dapat terjadi akibat radang, penekanan cedera, atau tumor yang menekan saraf tulang belakang. Yang keenam yaitu batu ginjal. Biasanya nyeri punggung bawah karena batu ginjal dirasakan hanya pada satu sisi punggung dan nyerinya terasa tajam. Next. Permasalahan yang harus dipecahkan pada kasus low back pain atau nyeri punggung bawah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana proper body mechanic yang baik dan benar untuk mencegah terjadinya low back pain. Yang kedua yaitu bagaimana biomekanika kerja yang baik dan benar untuk mencegah terjadinya low back pain. Yang ketiga yaitu bagaimana cara melakukan metode analisa postur yang baik dan benar untuk mencegah terjadinya low back pain. Next. Kemudian ada langkah pemecahan masalah. Next. Berdasarkan permasalahan LBP tersebut, dapat dilakukan analisa terhadap tubuh melalui 3 metode penyelesaian, yaitu pertama, proper body mechanic, yang kedua, biomekanika kerja, dan yang ketiga, metode analisa postur. Selanjutnya, hasil pembahasan dan analisa. Yaitu yang pertama, proper body mechanic, yaitu cara bagaimana kita untuk menghindari tekanan atau stres pada sendi, menghindari regangan atau strain pada otot, menguatkan otot-otot dan persendian sehingga efisien dan menghemat energi, mencegah terjadinya cedera otot atau sendi dengan tekanan tersendiri, dan mempertahankan postur tubuh yang benar sehingga akan meningkatkan daya tahan tubuh. Berikut adalah grafik beban lumbar ketiga pada orang dengan berat badan 70 kg terhadap beberapa posisi tubuh, yaitu pada saat tidur terlentang, tidur miring, berdiri, berdiri dengan sedikit membungkuk, berdiri dengan membungkuk, duduk tegap, duduk dengan sedikit membungkuk, dan duduk dengan membungkuk. Pada grafik ditunjukkan bahwa beban lumbar ketiga yang paling ringan ialah pada saat tidur terlentang. Postur tubuh yang benar saat berdiri yaitu rileks, tidak mengeluarkan tenaga berlebihan, bertumpu pada kedua kaki, tidak melelahkan, dan menimbulkan nyeri terutama pada punggung dan pinggang dalam jangka waktu yang cukup lama. Lalu dengan cara kedua kaki selebar panggul bila berdiri lama. Berikut adalah postur tubuh yang benar, yaitu kepala tegak dengan lengkung leher yang normal, bahu mendatar jika dilihat dari depan atau belakang, dan perut yang tidak menonjol ke depan. Sedangkan postur tubuh yang salah yaitu kepala menunduk ke depan, bahu melengkung dengan perut menonjol ke depan. Tampak menonjol ke belakang biasanya disebabkan karena kebiasaan atau kurang bergerak sehingga otot-otot kurang kuat untuk menopang tubuh. Kemudian ada biomekanika kerja. Biomekanika kerja merupakan ilmu pengetahuan yang merupakan kombinasi
dari ilmu fisika, yaitu mekanika, teknik, biologi, dan lingkungan kerja dengan tujuan untuk meminimalisir keluhan pada sistem kerangka otot agar produktivitas kerja dapat meningkat. Biomekanika bertujuan untuk memahami, merancang gerakan manusia saat bekerja sehingga menghasilkan sistem kerja yang ergonomis, nyaman, dan aman. Next. Dalam banyak kegiatan penanganan material seperti mengangkat, membawa, mendorong, dan menarik, gaya-gaya yang signifikan terjadi pada tulang belakang bagian bawah, yaitu pada ruas lumbar ke-5 dan sakrum ke-1 atau L5-S1. Lokasi di mana sering terjadi cedera punggung atau low back pain. LBP biasanya terjadi ketika melakukan aktivitas manual, material handling, yaitu membawa beban berat atau memindahkan barang. Salah satu cara mengatasinya ialah dengan memperbaiki sistem kerjanya dengan menghindari membungkuk dan juga membawa beban berlebihan atau bisa dengan menggunakan support. Untuk menganalisa biomekanika kerja L5S1, diperlukan model biomekanika untuk mempermudah. Next. Model biomekanika menggambarkan gaya-gaya yang berlaku pada tubuh manusia ketika melakukan suatu pekerjaan atau gerakan tertentu. Model biomekanika terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama, model statis dan model dinamis. Pada model biomekanika statis akan dilakukan analisa gerakan tubuh manusia secara statis. Sedangkan untuk model biomekanika dinamis akan dilakukan analisa gerakan manusia ketika sedang melakukan gerakan tertentu. Model ini bukan hanya dilihat dari satu titik waktu saja, tapi kita juga dapat melihat beberapa waktu tertentu. Dalam model biomekanika dapat dilihat postur kerja dari seorang pekerja. Berdasarkan postur tersebut, dapat dianalisa resiko kerja terhadap lama waktu pembebanan. Untuk model statis, dapat dilakukan capture dan analisa data satu persatu. Sedangkan untuk model dinamis, dapat dilakukan selama beberapa waktu dengan berbagai gerakan yang harus kita analisa. Untuk menganalisa postur kerja tubuh, perlu dilakukan analisa segmen-segmen tubuh dahulu. Salah satunya menggunakan analisa model tulang belakang Chevin atau Multiple Link Coplanar Static Modeling. Analisa ini memodelkan gaya yang bekerja pada titik L5-S1. Titik ini merupakan titik di area tulang belakang, yaitu lumbar 5 dan sakral 1, yang cenderung mengalami gaya yang paling besar di antara ruas-ruas tulang belakang ketika kita sedang melakukan gerakan kerja, khususnya membungkuk atau membawa beban. Sehingga, Chevin mengembangkan model matematis yang memetakan beberapa gaya yang diterima ketika membawa satu beban dengan cara tertentu. Menurut Nios, gaya maksimal yang sebaiknya diterima L5-S1 tidak lebih dari 3.400 Newton. Tekanan di L5-S1 diakibatkan oleh momen yang terjadi karena berat beban di atas L5-S1, beban yang diangkat, tegangan atau kontraksi otot pada tulang belakang atau back muscle, dan tekanan pada diafragma. Kemudian ada grafik dari model Chafin, yaitu ML5S1, yaitu momen yang terjadi pada L5S1. B adalah jarak antara L5S1 dengan titik berat tubuh. H adalah jarak antara L5S1 dengan titik berat beban. D, jarak tegak lurus sumbu tubuh ke pusat gaya yang menekan perut yang diasumsikan setengah tebal dada berdiri. E, jarak tegak lurus otot tulang belakang ke pusat S1. MGBW, berat tubuh di atas L5S1. MGL, berat beban. FA, gaya yang menyebabkan tekanan perut pada pusat diafragma. FM, gaya pada otot tulang belakang.
PA tekanan pada diafragma, dan sudut H, yaitu sudut pangkal paha. Kemudian didapatkan persamaan umum model Chaffin akibat pengangkatan beban, yaitu Fm. B sama dengan MGBW, H kali MG load, min D FA per E. Dengan FA, PA, dan ML5S1 sebagai berikut. Next. Dari persamaan momen tersebut, dapat diketahui gaya tegak lurus pada S1 atau gaya tekan FC dan gaya yang sejajar S1 atau gaya geser Fs, yaitu dengan persamaan sebagai berikut. Dengan alfa yaitu sudut yang terjadi antara permukaan S1 dengan sumbu horizontal akibat perubahan posisi badan. 40% alfa untuk posisi badan tegak lurus atau normal. Apabila posisi tubuh berubah, maka sudut alfa berubah sebesar beta dengan persamaan sebagai berikut, yaitu gaya tekan FC dengan persamaan berikut, di mana T yaitu sudut antara sumbu badan dengan sumbu vertikal, dan K ialah sudut lutut. Next. Selanjutnya, metode analisa postur. Ada beberapa metode untuk menganalisa postur tubuh, yaitu RIBA, Rapid Entire Body Assessment, RULA, Rapid Upper Limb Assessment, dan NIAS dengan metode Recommended Weight Limit. RIBA atau Rapid Entire Body Assessment merupakan tools untuk mengukur dan menganalisis postur tubuh, postur kerja secara statis dengan sangat praktis dan murah. Pada metode Chaffin, harus menggunakan kemampuan memetakan gaya dan menghitung secara mekanik teknik, sedangkan RIBA ini jauh lebih praktis. Evaluator dapat mengukur apakah postur kerja seseorang dapat menimbulkan risiko MSD atau aman berdasarkan area tubuh, yaitu pergelangan tangan, leher, lengan, badan, siku, punggung, bahu, kaki, dan lutut. Penilaian harus memastikan bahwa posisi pengamatan evaluator saat melakukan pengukuran berada tegak lurus dengan bidang sakitan manusia menggunakan RIBA worksheet. Berikut adalah RIBA worksheet, yaitu dimulai dari step 1 sampai dengan step 13. Kemudian akan dilakukan table score C, penjumlahan table score C dan activity score yang kemudian akan dijumlahkan dan menghasilkan final RIBA score. Dengan skor yang dihasilkan, 1 dengan level of MSD risk yaitu negligible risk, 2-3 low risk, 4-7 medium risk, 8-10 high risk, dan 11 lebih very high risk. Lalu ada RULA atau Rapid Upper Limb Assessment memiliki tujuan dan penggunaan yang serupa dengan RIBA, namun RULA lebih berfokus pada resiko upper extremity MSD, yaitu untuk lebih berfokus untuk pada tubuh bagian atas. Biasanya untuk pekerja dengan yang sehari-hari kebanyakan aktivitasnya duduk. Evaluator akan melakukan tetapan skor untuk bagian tubuh pergelangan tangan, lengan atas, lengan bawah, siku, leher, batang tubuh, punggung, kaki, dan lutut. Berikut adalah RULA worksheet yang dimulai dari step 1 sampai dengan step 15, yang kemudian akan menghasilkan RULA score dengan skor 1-2 yaitu negligible risk, 3-4 low risk, 5-6 medium risk, dan 6 lebih yaitu sangat berisiko tinggi.
Kemudian ada NICE, merupakan organisasi internasional yang berasal dari Amerika yang berfokus pada kesehatan dan keselamatan kerja. Pada tahun 1981, National Institute of Occupational Safety and Health, NICE, telah mengembangkan suatu rumus pedoman untuk mengestimasi risiko dari berbagai kombinasi variabel-variabel tugas atau pekerjaan. Tujuannya adalah untuk mencegah dan mengurangi kemungkinan terjadinya cedera tulang belakang dan berbagai cedera lainnya bagi para pekerja yang melakukan aktivitas penanganan material secara manual atau manual material handling. Bersamaan, NICE menghasilkan suatu nilai batas pengangkatan teoritis pada kegiatan manual material handling yang disebut recommended weight limit. Setelah menghitung RWL, lakukan penghitungan lifting index untuk mengetahui indeks pengangkatan yang tidak beresiko. Dengan hasil LI atau lifting index lebih dari 1, maka artinya beresiko menyebabkan kerugian kesehatan atau MSD. Dan LI kurang dari 1, maka tidak beresiko mengalami MSD. Berikut adalah contoh untuk kondisi pengangkatan dan posisi standar pengangkatan. Posisi standar pengangkatan yang baik yaitu dengan sumbu beban benda dengan sumbu tubuh yaitu dengan jarak 25 cm dan sumbu bawah paling bawah manusia dengan titik tengah berat beban yaitu 75 cm. Next. Oke. Baik, selanjutnya yaitu yang kelima, terdapat kesimpulan. Next. Berdasarkan masalah yang ada, yaitu hubungan gaya tekan pada R5S1 dengan nyeri tulang belakang, bawah atau low back pain, maka didapatkan kesimpulan bahwasannya low back pain merupakan nyeri yang dirasakan pada punggung bagian bawah yang dapat memengaruhi pinggang secara bersamaan. Adapun yang menyebabkan low back pain atau LBP atau biasa disebut nyeri punggung bawah, yaitu kekuatan otot, kerusakan pada celah sendi tulang belakang, radang sendi, kelainan bentuk dan pengeroposan tulang belakang, gangguan pada saraf tulang belakang, dan batu ginjal. Terdapat beberapa cara yang dapat menyelesaikan permasalahan low back pain atau nyeri punggung bawah, yaitu dengan cara proper body mechanic, melakukan biomekanika kerja, dan melakukan metode analisa postur. Proper body mechanic yaitu cara bagaimana kita dapat menghindari tekanan atau stres pada sendi, menghindari regangan atau strain pada otot, menguatkan otot-otot dan persendian sehingga efisien dan menghemat energi, mencegah terjadinya cedera otot atau sendi dengan tekanan tersendiri, dan mempertahankan postur tubuh yang benar sehingga akan meningkatkan daya tahan tubuh. Biomekanika kerja merupakan ilmu pengetahuan yang merupakan kombinasi dari ilmu fisika, teknik, biologi, dan lingkungan kerja dengan tujuan untuk meminimasi keluhan pada sistem kerangka otot agar produktivitas kerja dapat meningkat. Metode analisa postur terdapat REBA, RULA, dan NOISE. Sekian dari presentasi kelompok saya, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat